Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman, yakni agar kita memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan cabang-cabang iman. Karena perlu kita ketahui bahwa iman ini sesungguhnya memiliki cabang-cabang yang nanti insya Allah akan kita bahas bersama. Untuk memulai penjelasan materi hari ini, mari bersama-sama kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita membahas tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama tentu anak-anak Bapak atau peserta didik nanti harus bisa menganalisis makna Syu'abul Iman, kemudian mampu mempresentasikan makna Syu'abul Iman serta cabang-cabang imannya, kemudian meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Kemudian yang keempat tentu ini harapan yang paling diharapkan, yaitu membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan bagian dari cabang keimanan kita dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini juga pembahasan dalam video pembelajaran kali ini mencakup kisah keimanan, definisi iman, definisi Syu'abul Iman, dalil nakli tentang Syu'abul Iman, macam-macam Syu'abul Iman, dan tanda-tanda orang yang beriman. Kita memegang 3 kunci dari materi Syu'abul Iman, yaitu ma'rifatun bil qalbi, atau kita membuktikan keimanan kita itu dalam hati kita, diyakini dalam hati kita, lalu kemudian iqranun bil lisan, lalu kita ucapkan dengan lisan, dan amalun bil arkan, atau kita buktikan dengan amal perbuatan. Baik, penjelasan yang pertama, kita harus mengetahui dulu makna iman. Iman itu secara etimologis itu berasal dari kata amana, yu'minu, imana. Berarti tasdik, yaitu membenarkan atau mempercayai. Sementara menurut istilah, iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Menurut Imam Syafi'i, iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Tujuan daripada keimanan adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata antar manusia dan penciptanya, bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan lain. Jadi iman itu tujuannya adalah bukti bahwa kita adalah sebagai hamba yang percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam iman itu ada iman taklidi atau mengikuti, iman tahqiqi atau kemantapan hati, dan iman istidlal atau berdasarkan bukti. Sebagaimana iman dalam Islam itu tertuang dalam rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ini adalah merupakan pilar daripada iman kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana pilar iman itu sendiri dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136. Adapun tingkat keimanan itu ada ilmul yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Yang mana ilmul yakin itu adalah dalam pemaknaan bahasa, ilmul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu, sesuatu yang ada dengan syarat dan bukti, diperuntukkan bagi yang cenderung rasional, mereka yang cenderung rasional. Dan kemudian tingkatan yang kedua adalah ainul yakin. Ainul yakin itu adalah keyakinan yang didasarkan kepada pengamatan sesuatu yang ada
dengan disertai kejelasan. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah haqqul yakin. Haqqul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada yang hak atau kebenaran. Sesuatu yang ada dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataan. Haqqul yakin hanya sebagai orang-orang ma'rifat. Selanjutnya adalah kadar minimal rukun iman. Masing-masing rukun iman memiliki kadar minimal sehingga dikatakan sah keimanan seorang terhadap rukun tersebut. Yang pertama, iman kepada Allah, yaitu harus beriman dengan wujud atau keberadaan Allah. Kemudian beriman dengan rububiyah Allah. Kemudian beriman dengan uluhiyah Allah, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iman kepada malaikat Allah. Yang pertama adalah beriman dengan keberadaan para malaikat Allah, mengimani secara rinci nama-nama malaikat yang kita ketahui dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Kemudian mengimani secara rinci sifat-sifat mereka yang kita ketahui dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Dan yang terakhir, mengimani secara rinci tugas-tugas mereka yang diketahui dan mengimani secara global tugas-tugas yang harus secara umum kita ketahui. Jadi yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama dengan mengimani bahwa seluruh kitab-kitab itu berasal dari Allah. Kemudian mengimani secara rinci nama-nama kitab-kitab Allah yang kita ketahui dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Kemudian membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian beramal dengan hukum-hukum yang ada dalamnya selama belum dihapus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian dengan para malaikat juga sama. Kita harus mengetahui dan percaya bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus mengetahui nama-nama para malaikat beserta tugas-tugasnya secara rinci maupun secara global, dan kita juga harus mampu mengimani secara sifat-sifat mereka dan mengimani secara rinci tugas-tugas mereka. Kemudian kita juga harus mempercayai bukti iman kita kepada kitab-kitab Allah, bahwa kitab-kitab tersebut adalah merupakan firman Allah, bukan daripada karangan manusia atau orang hebat lainnya, melainkan Al-Quran atau kitab-kitab Allah itu berasal dari Allah dan merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya daripada bukti keimanan kita harus kita buktikan dengan cara kita meyakini apa yang disampaikan dalam Al-Quran, ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, serta hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya adalah iman kepada Rasul Allah. Yang pertama, kita harus mengimani bahwa seluruh risalah atau ajaran para rasul itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu harus kita yakini adalah pembawa risalah atau pembawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani secara rinci nama para nabi dan rasul Allah yang kita ketahui dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Jadi secara umum yang wajib kita imani adalah berjumlah 25 nabi dan rasul, yang secara global tentu lebih banyak. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita yang sahih yang datang dari mereka. Jadi dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis para nabi yang sahih itu harus kita sampaikan kepada saudara kita sebagai bukti bahwa kita telah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah benar dan mengajarkan kepada saudara-saudara kita. Kemudian beramal dengan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah iman kepada hari akhir.
Beriman dengan hari akhir maksudnya adalah kita harus beriman dengan hari kebangkitan. Kita harus yakin bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia atau kehidupan setelah kematian yang disebut dengan hari kebangkitan. Kemudian kita juga harus beriman dengan hari perhitungan dan pembalasan yaitu al-hisab wal jaza. Kemudian beriman dengan surga dan neraka, beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Kemudian yang ketiga, iman kepada takdir, yaitu qada dan qadar. Artinya, kita sebagai manusia yang beriman, harus percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Kemudian beriman bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Kemudian beriman bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, dan beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang syu'abul iman yang merupakan bentuk daripada cabang-cabang keimanan kita sebagai umat Islam. Syu'abul iman atau cabang iman menurut para ulama diantaranya adalah menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qami'ut Tughyan ala Manhumati Syu'abul Iman, terdapat 6 pilar iman yang memiliki beberapa bagian atau cabang dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Apa itu? Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi mengatakan terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan keseluruhan, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah keimanannya. Oleh karena itu, dari sini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa terdapat 77 cabang keimanan yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan, sehingga sempurnalah iman kita. Jangan sampai ada yang kita tinggalkan sehingga berkuranglah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya dalil syu'abul iman. Itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Dari sini dapat kita ambil satu pengertian bahwa iman itu terdapat 77. Yang pertama adalah, yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah ketika kita menyingkirkan suatu benda yang menghalangi jalan, atau seperti kita menyingkirkan duri di jalan, itu adalah salah satu cabang daripada keimanan. Kemudian malu, orang Islam yang memiliki rasa malu itu juga dikatakan bagian daripada salah satu dari 77 cabang keimanan kita. Lalu macam-macam syu'abul iman itu terdapat beberapa ahli yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis tersebut adalah Imam Baihaqi yang menuliskan dalam kitab Syu'abul Iman. Kemudian Abu Abdullah Halimi radhiyallahu an dalam kitab Fawaidul Minhaj, Syekh Abdul Jalil radhiyallahu an dalam kitab Syu'abul Iman, dan Imam Abu Hatim radhiyallahu an dalam kitab
wasful man wasy'buhu. Jadi para hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah. Ketiga dimensi cabang keimanan itu, yang pertama adalah ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Kemudian yang kedua ikranun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga adalah amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Jadi dalam dimensi keimanan itu harus mencakup 3 kategori, yang ketiganya ini tidak bisa kita tinggalkan salah satunya. Yang pertama, kita harus benarkan dalam hati, meyakini dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, para malaikat, kitab, hari kiamat dan sampai kepada hari akhir, semuanya itu benar-benar ada dan harus kita yakini dalam hati. Kemudian yang kedua, kita harus benarkan dengan lisan, kita ucapkan dengan lisan apa yang sudah kita yakini. Kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan sehari-hari sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi dan rasul, kepada kitab-kitab Al-Qur'an, kepada malaikat-malaikat Allah dan kepada hari kiamat serta qada dan qadar. Jadi keimanan harus kita wujudkan dengan perbuatan. Baik, kita coba uraikan dari ketiga kategori keimanan tadi. Keimanan yang berkaitan dengan hati atau ma'rifatun bil qalbi ini harus ditunjukkan oleh kepada orang Islam atau kepada seseorang yang mengaku beriman dengan meyakini adanya Allah, adanya malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, takdir baik dan takdir buruk Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, iman kepada hari kebangkitan setelah kematian, keimanan kepada surga dan neraka, kemudian mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah, ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik, bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa kepada rahmat Allah, mensyukuri nikmat, menunaikan amanah, sabar, tawadu dan menghormati yang lebih tua dan mencintai yang lebih muda, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil, ridha dengan takdir Allah, tawakal, rasa malu, tidak mudah marah dan lain-lain. Dari ke-31 poin ini adalah bukti seseorang yang harus dibuktikan ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia yang sudah meyakini dalam hati, yang berkaitan dengan hati, maka dia harus membuktikan keimanannya dengan hatinya dengan poin-poin yang sudah dijabarkan. Itu adalah beberapa poin yang wajib ditampilkan oleh seseorang yang beriman secara ma'rifatun bil qalbi. Baik, selanjutnya adalah cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Maka ketika seorang muslim mengaku dia beriman, maka dia harus buktikan dengan ikranun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan lisan. Apa buktinya? Yang pertama, tentu orang yang beriman lisannya akan selalu mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat yang baik-baik. Kemudian senantiasa membaca kitab suci Al-Quran, kemudian senantiasa belajar dan menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu kepada orang lain, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa membasahi lidahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah amalun bil arkan, yaitu orang yang beriman senantiasa harus mengamalkan dengan perbuatannya.
Apa bukti orang yang beriman dan dibuktikan keimanan dengan perbuatannya? Yang pertama, orang tersebut yang tentunya rajin ia bersuci atau taharah, ya, menjaga kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggalnya, ya, kebersihan makanannya, dan kebersihan tempat ibadahnya. Kemudian senantiasa menegakkan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, bersedekah kepada fakir miskin, menjalankan puasa wajib maupun sunnah, melaksanakan haji bagi yang mampu, beriktikaf, menjaga agama, dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu, kemudian menyempurnakan dan menunaikan nazar, menyempurnakan dan menunaikan sumpah, menutup aurat, melaksanakan kurban, menunaikan atau membayar hutang, mengurus perawatan jenazah, menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran, menikah untuk menghindari diri dari perbuatan keji dan haram, menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya, berbakti dan menunaikan hak orang tua. Dari poin-poin ini adalah rincian daripada bagian yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, tentu harus dibuktikan dengan perbuatan. Dalam kita bersosial, dalam kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita harus buktikan keimanan kita dengan perbuatan. Harus kita buktikan dengan perbuatan. Tentunya perbuatan yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat-syariat agama kita, yaitu Islam. Baik, yang terakhir, apa hikmah dan manfaat dari Syu'abul Iman atau ketika kita menjalankan semua cabang-cabang keimanan atau orang-orang yang sudah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 hikmah dan manfaat dari Syu'abul Iman. Yang pertama, ketika orang beriman tentu akan menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Jadi artinya manusia yang beriman kepada Allah, dia tidak akan mempercayai adanya kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang wajib disembah. Kemudian yang kedua, dengan iman tentu akan menanamkan sikap tidak takut menghadapi yang namanya kematian. Orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada takdir-takdir Allah, maka dia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap menghadapi yang namanya sebuah kematian. Kemudian yang ketiga adalah tentunya iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, iman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, hari kiamat, hari akhir, maka tentunya orang tersebut akan senantiasa dekat kepada Allah. Hari-harinya diisi dengan ibadah, dengan amal-amal soleh. Maka rasa ketenangan dalam jiwanya akan selalu melekat dalam hatinya. Kemudian yang keempat, iman tentu akan mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Orang yang beriman pasti akan melakukan segala suatu perbuatan secara berkualitas. Baik apa yang diucapkan, baik apa perbuatannya, semuanya hanya yang dipercayai memiliki kualitas dan manfaat bagi orang lain. Kemudian iman akan menumbuhkan sikap ikhlas. Orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kehilangan sesuatu yang ia cintai, ketika ia percaya dan yakin adanya Allah, maka dia tidak akan merasa kehilangan karena semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman akan mendatangkan keberuntungan. Orang yang beriman akan senantiasa berikan keberuntungan oleh Allah. Apa keberuntungan? Keberuntungan yaitu adalah mendapatkan orang-orang yang akan mencintai dalam kehidupan sosialnya, dan yang paling beruntung adalah ketika nanti Allah akan menjanjikan orang-orang yang beriman dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman dapat mencegah penyakit jasmani dan rohani. Bayangkan orang yang beriman dalam hatinya selalu diisi dengan bacaan Al-Quran, lisannya
dibasahi dengan kalimat zikir, ucapan-ucapan thayyib, hatinya selalu bersih, maka secara jasmani dan rohani tentu akan berdampak sehat. Baik, demikianlah penjelasan materi tentang Syu'abul Iman. Semoga apa yang sudah kita peroleh ilmu pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita, tentunya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.